Shalom guys, ketemu lagi di BOM Bincang Orang Muda ya. Di episode ketiga berarti ya. Ini ketiga kita nih, udah episode ketiga. Tetap dengan narasumber yang sama, pembicara yang sama, the one and only. Semoga nggak bosen. Ko Gunawan Hartono guys ya. Karena berhubung, pokoknya setiap kali Ko Gun datang ke Jakarta, udah langsung kita culik, kita sita waktunya buat bikin bom. Karena pasti nanti ada yang nanya, kok bom belum ada lagi? Bom belum ada lagi. Kan berarti saya belum ke Jakarta. Iya, pokoknya kalau belum ada lagi berarti pembicaranya belum ada di Jakarta ya guys ya. Jadi makanya selama lagi di Jakarta, kita lagi mencoba untuk membuat berapa episode langsung stok gitu ya guys ya. Biar nggak di kelamaan gitu. Jadi Ko Gun, apa kabar nih? Baik, baik. Kabar baik ya. Terakhir bulan apa ya waktu itu kita ketemu bulan ya? apa ya? Waktu itu 3 bulan yang lalu lah, 3 bulan 4 bulan yang lalu ya. Udah ketemu lagi sekarang di ujung tahun. Udah ada pohon Natal di sini. Berarti kita udah lagi mau merayakan Natal ya. Christmas is everywhere. Ya. Satu dunia anak-anak Tuhan merayakan Natal. Pohon Natal udah di mana-mana. Semua mall udah ada pohon Natal. Tapi guys, apakah kalian tahu nih kisah-kisah yang mungkin tidak pernah dibahas atau tidak pernah diceritakan atau mungkin tidak pernah dihotbahkan mungkin di gereja. Jadi episode kita kali ini karena menyambut Natal, kita mau bahas Untold Story of Christmas ya. Jadi kisah-kisah yang mungkin kita para pendengar nih yang ya mudah-mudahan sih tidak pernah tahu mungkin ya, dan kita akan bahas nih di sini guys ya. Jadi hari ini Ko Gun, mungkin aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak tidak pernah dibahas-bahas di mimbar-mimbar pada umumnya gitu kalau membicarakan tentang Natal. Karena kan biasanya kalau Natal kita udah tahu lah ya, mungkin khotbahnya ya nggak jauh-jauh dari kelahiran Tuhan Yesus, apalagi ada drama-drama Natal yang otomatis kita tahu jalurnya, mungkin alur ceritanya kita udah tahu. Ya? Ada Yusuf, ada Maria, ada bayi Yesus, dan ada orang-orang lain-lainnya nih. Nah, ada domba-domba juga kan ya. Nah, mungkin kali ini pertanyaan pertama aku mau mengawali dengan si orang Majus nih. Kan mungkin pasti jarang juga ya dihotbahkan atau mungkin dibahas tentang si orang Majus ini. Karena kan apalagi kalau di drama Natal, kalau udah audisi mungkin pencarian pemain. Yusuf duluan, Maria, bayi Yesus mungkin biasanya boneka gitu ya. Nah, orang Majus ini kan biasanya pemeran pendukung. Karena kan mungkin cuma datang bawa persembahan langsung lewat, makin numpang lewat gitu ya. Nah, mungkin kita kali ini mau bahas dari sisi orang Majus dulu nih, Ko Gun. Orang Majus itu siapa sih? Kok bisa ada orang Majus dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ya. Ya, jadi kalau kita amati ya hari ini, saya nggak tahu rekan-rekan, mungkin kalau yang di kota-kota sih saya udah jarang banget ya. Tadi yang Fani katakan, lihat drama Natal gitu ya, tapi mungkin yang di daerah gitu mungkin masih ya, drama Natal itu masih gitu ya. Dan biasanya betul tadi yang seperti Fani katakan, kalau drama Natal itu pasti harus ada Yusuf, Maria, bayi Yesus dalam bentuk boneka itu biasanya. Terus orang Majus, ya gembala, ada domba gitu ya. Ya, tapi memang tidak pernah gitu misalnya di khotbah Natal gitu diceritakan tentang orang Majus ini ngapain sih ada di situ gitu ya. Dan siapakah sebenarnya orang Majus itu? Hanya dikatakan ya ini ada orang namanya orang Majus gitu kan. Bawa persembahan, pulang. Ya, emas, kemenyan, mur, dan murnya kadang-kadang salah juga kalau orang Jawa kan, saya dari Jawa ya, mur itu kan biasanya pasangannya mur sama baut. Sekrup gitu ya. Nah, sebenarnya kan murnya bukan itu gitu kan. Siapa nih kira-kira yang masih mengira mur itu adalah mur perkakas. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, tentang orang Majus ini memang menarik gitu ya. Nah, kalau mungkin rekan-rekan ada yang suka apa tuh? Ngulik ya bahasanya, ngulik tentang siapakah orang Majus. Kebanyakan itu kalau yang saya baca ya Pan ya, orang Majus itu orang mengatakan secara umum ini adalah orang-orang yang berasal dari Persia.
ya, atau kalau sekarang itu Iran gitu ya. Beberapa orang mengatakan orang Majus ini ada orang-orang yang dari Babilonia atau Irak modern gitu. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa orang-orang Majus ini adalah murid-muridnya dalam tanda kutip daripada Nabi Daniel. Karena Nabi Daniel kan pernah dibuang ke Babilonia. Dan memang orang-orang Babilonia itu terkenal dengan astrologinya gitu kan, astrologinya. Sehingga dipercaya orang-orang Majus ini kenapa kemudian cari bayi Tuhan Yesus, karena selain dia dapat ajaran dari Nabi Daniel, dari Taurat gitu ya, kurang lebih seperti itu, mereka juga mengenal perbintangan gitu kan. Nah, tetapi signifikansinya kalau ini dari dari Babilonia atau dikatakan di Persia gitu ya. Kalau menurut saya nggak begitu, signifikansinya nggak begitu kentara gitu. Nah, tetapi kemudian saya pernah membaca, ya ini yang saya mau sharingkan ya sama Fani, sama juga rekan-rekan yang ngikutin ini, ada seorang penulis itu, seorang misioneri dia, yang pernah melayani di daerah Timur Tengah. Nah, di dalam bukunya yang sangat terkenal, ya Jesus Through the Middle East, gitu, jadi kurang lebih siapakah Yesus menurut orang-orang yang tinggal di Timur Tengah. Nah, Dr. Bailey ini pernah mengupas tentang siapakah orang Majus ini. Nah, yang menarik, Van, dia mengatakan bahwa orang Majus ini, kan kalau Alkitab kita mengatakan dia orang-orang dari timur gitu kan. Makanya kenapa sih kemudian nanti ada orang tadi mengatakan dari Persia, dari Irak, karena memang kalau lihat atlas, map gitu, memang Irak, Iran itu di sebelah timur Israel gitu ya. Tapi Dr. Kenneth Bailey itu ngomong begini, bahwa perkataan dari timur, from the east, itu sebenarnya bukan sembarang timur. Bukannya sekedar timur gitu. Tapi ungkapan from the east, bahkan Dr. Bailey itu mengatakan sampai hari ini, kalau kita pergi ke Israel, kata-kata from the east itu punya makna khusus. Yaitu bukan from the east, bukan hanya east, timur, tetapi maksudnya adalah timur dari seberang sungai. Sungai yang dimaksud adalah the river of Jordan, sungai Jordan gitu. Jadi maksudnya adalah sebelah timur dari sungai Yordan. Nah, kalau rekan-rekan lihat di peta, itu sangat menarik. Kalau dikatakan east-nya itu timur dari sungai, maka letaknya itu bukan Iran, bukan Irak, bukan Persia, bukan Babilonia, tetapi adalah Arab. Atau lebih tepatnya, exactly-nya kalau kita lihat padang gurun Arab, the desert of Arabia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menurut Dr. Kenneth Bailey, siapakah orang-orang Majus ini? Orang-orang Majus ini ternyata bukan orang Persia, bukan orang Babilonia, bukan orang-orang sekedar yang ngerti tentang perbintangan, tetapi ini adalah orang-orang Arab. Nah, gitu ya. Nah, mungkin di situ ada yang tanya gitu loh. Lalu signifikansinya apa gitu? Kalau tadi saya katakan kalau dia dari Persia, kalau dia dari Babilonia, kalau saya secara pribadi nggak terlalu ngefek ya. Apa sih kalau Persia, kalau dari Babilonia, mungkin kita katakan ya itu tanda bahwa keselamatan itu yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk orang-orang non-Israel. Tapi kalau kemudian kita temukan bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang dari the east from the river, jadi di Arab itu, nah ini ada satu hal yang interesting banget. Nah, kalau dia itu orang Arab, itu arti pentingnya sangat-sangat luar biasa sekali. Gitu. Iya ya, karena kita juga nggak pernah dengar kan ya, Kogun. Kita kan taunya mungkin, ya itu yang tadi kayak Kogun bilang ya, mungkin yang kita tahu adalah cuma sebatas orang-orang timur. Ya, orang-orang timur. Tanpa tahu sebenarnya yang dimaksudnya ini. Mereka, betul. Nah, terus kalau mau bilang tentang orang Arab nih, Kogun, ada nggak kitab atau mungkin pokoknya semua kisah yang ada di Alkitab itu kan pasti ada kayak penggenapan atau entah nubuat atau yang bisa menekankan ya kalau si orang-orang Majus ini adalah itu orang Arab itu. Ada nggak itu, Kogun? Biar kita kan yang di rumah juga, ya kita juga nggak asal tahu ya, gitu. Jadi benar-benar based on Bible. Nah, seperti kita tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu bukannya kelahirannya, nanti kita lihat kehidupannya, sampai kematiannya, sampai kebangkitannya, itu kan semua menggenapi ya, nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Jadi bahkan kelahirannya, bahkan orang-orang yang hadir pada waktu itu bukannya sekedar hadir, tapi ada makna yang sangat penting. Nah, tadi saya katakan, kalau orang Majus ini adalah orang Persia, orang Babilonia, itu tidak ada signifikansi yang
besar gitu terhadap perjanjian lama. Tapi kalau kemudian kita setuju dengan Dr. Kenneth Bailey bahwa orang Majus ini adalah orang Arab, maka itu menimbulkan sebuah arti yang besar sekali. Kenapa? Tadi seperti Fani katakan, ada nggak sih kitab-kitab di PR yang merujuk kepada peristiwa ini? Dan saya katakan ada. Yaitu di mana? Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60. Ya, dalam Yesaya pasal yang ke-60. Teman-teman boleh sambil buka ya. Ya, sambil buka ya. Yesaya 60, ini sangat terkenal sekali sih kalau dikhotbahin, apalagi kalau biasanya habis ada sesuatu gitu, kayak kemarin COVID gitu kan. Wah, Yesaya 60 langsung muncul gitu kan. Nah, saya baca Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 ya, dikatakan begini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu itu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemudian ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi, dan kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan itu terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja itu kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, kalau kita hanya bacanya sampai ayat 3, maka pengertian kita akan kurang lebih bangsa-bangsa itu ya all the nations gitu kan. Kalau disebut tadi kegelapan menutupi bumi, ya bumi ini maksudnya adalah seluruh bumi gitu ya. Tapi kalau kita baca terus ayat 4, ayat 5, terutama ayat yang ke-6, perhatikan ayat 6 itu dikatakan begini. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, dan mereka akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Nah, ini sesuatu yang jadi menarik gitu loh. Karena yang disebutkan oleh tadi nation, bumi, itu ternyata kemudian kayak diperkecil lagi skupnya. Di dalam ayat ke-6 tadi disebutkan ada daerah-daerah khusus, yaitu dikatakan ada Midian, ada Eva, kemudian ada Sheba ya. Kemudian ayat ke-7 itu dikatakan begini, segala kambing domba Kedar itu akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot itu akan tersedia untuk ibadahmu. Jadi di sini kita bisa ngerti, Van, bahwa ini disebutkan ada Midian, Eva, Sheba, Kedar, dan Nebayot. Dan saya menduganya gini sih, kalau jemaat itu seperti saya pada umumnya, kalau baca terus ketemu ini ya, Midian, Eva, Sheba, ini yang pertama sih nggak ngerti, ini daerah mana. Yang kedua biasanya kita lewat aja. Karena kita mungkin males, mungkin kita juga nggak cari tahu, dan kita mungkin mikir, ngapain sih gitu ya. Nah, tapi coba, kalau kita coba untuk mencari tahu, Midian itu di mana sih? Eva ini di mana sih? Sheba ini di mana sih? Nah, kalau kita coba telusuri Midian, Eva, dan Sheba, ini ternyata adalah daerah-daerah yang ada di Arab. Ya, Sheba masih ingat ya, ada Ratu Sheba ya, yang mengunjungi Salomo, itu kan dari Arab, itu orang dari Arab gitu lah. Nah, jadi Midian, Eva, Sheba ini adalah orang-orang Arabia. Nah, bahkan yang menarik tadi dikatakan mereka membawa, selain ada unta-unta yang datang, dikatakan mereka akan membawa emas dan kemenyan, ya kan? Dan kita tahu dong kalau kisah sudah menyebutin emas, kemenyan, tambah satu lagi yang masih nggak ada di sini, mur gitu ya. Lagi mur itu bukan mur bau tadi, sekrup tadi bukan. Itu adalah apa? Jadi dikatakan, kalau kita ngomong itu kan kaitannya kalau di Injil Matius langsung kita ingat Majus gitu kan. Tapi kalau ayat 6, emas dan kemenyan dikaitkan dengan orang-orang Arab. Nah, jadi yang dikatakan oleh Kenneth Bailey tadi benar, bahwa orang-orang Majus ini ternyata ada orang-orang Arab. Bahkan kalau kita selidiki, Van, Dr. Kenneth Bailey itu mengatakan bahwa kemenyan misalnya, mur, ini adalah komoditi-komoditi yang dihasilkan itu dari daerah-daerah Arab, terutama Arab Selatan. Dikatakan bahwa misalnya mur, kemenyan, itu dihasilkan dari pohon-pohon yang tumbuhnya itu di daerah Arab Selatan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang Majus ini kalau dia betul, dan saya setuju bahwa dia ada orang-orang Arab, berarti kedatangan orang Majus untuk datang menyembah kepada bayi Yesus itu membawa signifikansi yang sangat besar, yang artinya bahwa ini adalah penggenapan dari Yesaya 60, bahwa Yesaya 60 ayat yang ke-6 dan ke-7 itu betul-betul digenapi lewat kedatangan orang Majus kepada Tuhan Yesus. Dan sangat luar biasa sekali karena yang dibawa pun sudah disebutkan ya, emas, kemenyan gitu toh. Bahkan jadi kalau enggak
nggak aneh, maksudnya udah tergenapi duluan, betul, udah ada betul. ya. Dan itu sudah dicatat ribuan tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus dan kedatangan orang Majus itu sendiri. Nah, bahkan saya mendapatkan dari tulisan Kenneth Bailey itu, Van, bahwa orang Majus ini adalah orang Arab. Ternyata itu bukan hanya, maksudnya tafsirannya Dr. Kenneth Bailey. Nah, dia menyebutkan misalnya ada bapak gereja yang namanya Justin Martyr, gitu ya. Itu dia pernah ada buku, dia tulis buku yang judulnya Dialog dengan Tripo, kalau di Indonesia kan ya. Tripo ini adalah orang Yahudi. Nah, Justin Martyr, bapak gereja itu pernah menuliskan di bukunya itu, dia mengatakan bahwa di dalam salah satu tulisannya, di buku itu dia mengatakan bahwa the wise, orang bijak. Orang Majus kan disebut, kalau Inggris kan the wise man ya. Orang bijak dari Arab itu dikatakan datang ke Bethlehem dan menyembah anak itu, ini maksud Yesus, dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi menurut Bapak Gereja, Justin Martyr, dia setuju bahwa orang Majus ini adalah orang Arab, gitu kan. Dan ini juga dikonfirmasi, diafirmasi oleh bapak-bapak gereja yang lain. Misalnya Tertullianus yang sangat terkenal, itu kalau kita ingat Tritunggal, Trinitas, kata Tritunggal, Trinitas itu dari Tertullianus. Kemudian ada satu lagi namanya Clemens dari Roma, itu juga mengatakan bahwa orang Majus ini adalah orang-orang yang berasal dari Arab gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita baca terus, tadi kita kupasnya ayat 6 ya. Ayat ke-7 itu disebutkan ada Kedar dan Nebayot. Iya. Nah, who is Kedar, who is Nebayot? Nah, ini mungkin di beberapa ibadah-ibadah khusus nih, ini yang suka nubuatan-nubuatan ini sebenarnya pernah digali pasti. Siapa Kedar, siapa Nebayot? Kedar Nebayot ini adalah keturunan Ismail. Nah, kalau Ismail kita ngerti ini ya pasti kita ngerti Ismail itu memang adalah cikal bakalnya dari orang-orang Arab. Jadi Kedar Nebayot ini juga orang-orang Arab. Bahkan karena kalau kita bicara tentang secara spiritual, jadi kalau kita ini kan disebut sebagai the spiritual sons of Abraham, tapi lewat Ishak kan, lewat jalur Ishak kan, gitu. Ishak itu kan Yahudi kemudian ke Kristen. Nah, Ismail ini kita pasti tahu lah bahwa ini berkaitan dengan ya kita biasa sebut saudara sepupu kita ngomongnya orang Kedar gitu kan, orang Nebayot. Nah, ini cocok sekali. Ya. Bahkan kalau kita ini bicara terus bahwa saya percaya bahwa ini adalah sebuah nubuatan yang bukan hanya menggenapi hanya sekedar waktu Tuhan Yesus dilahirkan, orang Arab menyembah kepada Yesus, tapi saya percaya ini juga penggenapan the future yang akan datang, bahwa keturunan the spiritual sons dari Ismail, yaitu yang kita sebut sebagai saudara-saudara sepupu, itu nanti akan datang. Jadi kita percaya ada tuaian, ada harvest yang berasal dari the spiritual son of Ismail ini yang akan datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada lagi nggak tuh Kobun yang kitabnya tuh yang membahas tentang itu tuh? Kalau tadi kan kita udah buka nih di Yesaya. Nah, sekarang kalau nubuatan untuk the future-nya nih, ada nggak nih ayat yang mendukung? Nah, tadi kenapa saya bilang sih bahwa ini adalah the future gini ya? Sebab kalau kita ngomong ya, kita baca Yesaya pasal yang ke-60 tuh seterusnya, itu kan nanti kita lihat ada perkataan-perkataan yang di bawahnya itu dikatakan begini, bahwa pintu gerbangmu itu tidak akan tertutup. Pintu gerbangmu itu akan terbuka selama-lamanya. Bahkan dikatakan ini tadi kan ada light, ada cahaya gitu ya. Nah, kita lihat di dalam kelahiran Tuhan Yesus itu enggak sepenuhnya gitu tergenapi. Yang artinya pada zaman Tuhan Yesus pintu-pintu gerbang Yerusalem ya masih ditutup kalau malam hari. Light juga enggak ada. Lightnya mungkin kita konotasikan dengan kemuliaan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus gitu. Tapi kalau kita membaca kemudian nanti di dalam kitab Wahyu, misalnya Wahyu 21, ya coba mungkin bisa baca di situ. Nah, itu sesuatu yang menarik karena di dalam Wahyu 21, ini kan bicara future nih kalau sudah Wahyu ini kan. Nah, Wahyu 21 ayat 25 sampai 26 itu dikatakan begini, di kitab Wahyu tertulis begini. Dan pintu-pintu gerbangnya, ini pintu-pintu gerbang Yerusalem baru ya, tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kemudian ayat 26 dikatakan kekayaan dan hormat dari bangsa-bangsa akan dibawa kepada Yerusalem. Nah, kalau kita yang ngerti perjanjian lama, baca kitab Wahyu 21, ayat ke-25-26, ini pasti
langsung connect ke Yesaya 60 tadi. Betul nggak? Karena di Yesaya tadi kan dikatakan kan bahwa persembahan, kekayaan bangsa-bangsa itu akan datang lagi. Nah, jadi berarti selain kelahiran Tuhan Yesus sebagai penggenapan Yesaya 60, di masa depan itu masih akan ada penggenapan lagi. Nah, ini memang bahasa nubuatan ya teman-teman, bahwa kalau kita baca nubuatan di dalam perjanjian lama, itu penggenapannya nggak cuma sekali, Van. Jadi penggenapannya itu bisa sampai 2 kali, 3 kali, ya. Bahkan semakin progresif gitu ya. Tapi ini bukan Kristen progresif yang kemarin. Maksudnya semakin maju gitu loh. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesaya 60 itu digenapinya kapan? Yang pertama, pada waktu kelahiran Yesus. Karena orang-orang dari Arab, Kedar, Nebayot, Midian, Eba, Sheba, yang di dalam Injil Matius disebutkan orang Majus itu datang nyembah Yesus. Tapi kita bisa lihat di Yesaya 60, ada bagian-bagian di Yesaya itu yang belum digenapi. Berarti ada bagian Yesaya, nubuatan Yesaya, itu yang akan digenapi yang lebih besar lagi, the future. Nah, kita yakin nih, the future-nya itu di zamannya kita. Makanya saya sebut tadi, bahwa orang Majus itu sebagai orang Arab, datang menyembah Yesus, the future, nanti akan ada lagi, the spiritual son-nya Ismail, gitu kan. Kita tahulah, kita nggak usah sebutin ya, bahwa suku bangsa ini akan identik dengan religion tertentu, gitu loh. Dan kita sangat percaya bahwa the next, berarti akan ada orang-orang Majus ini, dalam tanda kutip yang secara spiritual, yang akan datang percaya kepada Yesus. Jadi signifikansinya kalau menurut saya sampai sebegitu pentingnya gitu orang-orang Majus ini. Sangkut pautnya tuh kelihatan banget ya. Betul. Jadi suku bangsa ini tuh sangat spesifik banget. Bahkan kalau kita mau buka nih di nubuatan-nubuatan, itu sangat luar biasa. Disebutin secara khusus, bangsa ini disebutkan secara khusus. Gitu. Nah, masih seputar orang Majus nih, Kogun. Kan kita, ya itu yang tadi Kogun bilang ya, kita selalu disuguhkan dengan drama. Orang Majus tuh pasti dicari cuma 3. Kalau di pemain drama kan 3 orang Majus. Bener nggak sih yang datang cuma 3? Iya. Nah, kalau kita baca teliti Alkitab, nggak pernah disebut orang Majus itu yang datang berapa orang gitu kan? Cuma bilang orang Majus. Gitu. Tapi kenapa kok bisa 3 ya? Kenapa ya? Asal muasalnya gimana ya? Mungkin teman-teman nggak pernah nanya ya, kenapa tiba-tiba 3? Nah, kalau kita belajar ini banyak sih sebenarnya di Google ini sudah tersebar di mana-mana kan sih. Sampai ada mungkin yang dihubungin, ya kan Tritunggal, jadi semuanya harus serba 3 gitu loh. Nah, enggak juga. Jadi memang kalau dari tradisi gereja Roma, ya gereja Katolik, itu memang ada, ini tradisi ya, nggak ada di Alkitab. Itu bahkan disebutin tuh, ada nama-namanya. Jadi mereka memang disebutin yang datang itu 3. Dari mana? Karena persembahannya ada 3. Emas, kemenyan, mur gitu. Jadi seperti masing-masing orang bawa satu gitu. Bahkan di dalam tradisi itu ada namanya, cuma saya nggak ingat ya namanya itu siapa. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dari tradisi gereja Timur, Ortodoks misalnya, itu nggak cuma 3, Pan. Tapi ada yang mengatakan itu 6, ada yang mengatakan terbesar itu 12. Saya secara pribadi sangat percaya bahwa nggak mungkin orang Majus itu yang datang cuma 3. Kenapa? Sebab orang Majus ini kan dari Arab ya. Menempuh padang gurun pada waktu itu. Padang gurun itu daerah sangat berbahaya sekali. Selain suhunya ekstrim, banyak perampok gitu kan. Jadi orang-orang zaman dulu itu tidak mungkin menempuh perjalanan itu seorang diri atau dalam jumlah sedikit gitu. Karena itu akan memperbesar resiko. Nah, biasanya pada zaman dulu untuk memperkecil resiko, mereka itu datangnya itu rame-rame. Nah, itu mungkin kalau bahasanya itu apa? Khalifah ya, karena rombongan gitu loh. Makanya saya percaya yang datang yang datang orang Majus itu enggak cuma 3. Karena pada waktu itu kalau kita baca di Injil Matius kan gempar tuh. Orang-orang di Yerusalem tuh gempar dengan kedatangan orang-orang Majus. Nah, kalau yang datang cuma 3 menurut saya ya enggak gempar gitu. Tapi kalau yang datang at least misalnya kalau Ortodoks bilang 12 saja, satu lusin dengan penampilan yang berbeda, agak heboh gitu ya Yerusalem. Menurut saya ya wajar aja, make sense, gempar. Bahkan saya percaya mungkin lebih dari 12 itu Pan orang-orang Majus. Karena sampai itu gempar. Iya, sampai orang-orang kota Yerusalem itu gempar. Siapa sih kira-kira orang-orang ini siapa? Gitu. Nah, itu ya. Jadi yang bikin drama mungkin besok-besok bisa 12 Enggak 3 ya, 12. 12 aja. Jadi cari orangnya banyakan lagi ya, jangan cuma 3. Karena kadang apalagi mungkin
dari sekolah minggu, mungkin kan udah disuguhkannya ceritanya seperti itu. Betul. Jadi mungkin sampai tua pun yang kita tahu cuma terekamnya tiga gitu ya. 3 orang Majus. Jadi nah ini dia ya gunanya kita membahas that's ini the ya. untold story of Christmas gitu kan. Story. Yang datang gak cuma 3 gitu. Nah, berarti besok-besok buka audisinya banyak kan ya guys ya berarti ya. Nah, terus masih seputar orang Majus lagi Bu. Apakah mereka datang itu bersamaan dengan para gembala? Nah, ini menarik ya. Sebab kalau kita lihat, kembali lagi, saya khawatirnya itu kan banyak jemaat itu ngertinya kisah Natal itu lebih dari drama Natal dibanding baca Alkitab gitu ya. Kalau kita lihatnya di drama itu kan selalu biasanya gembala dulu yang datang, setelah itu orang Majus gitu kan. Tapi kan waktunya itu ya selisihnya kurang lebih ya 1 menit, setengah menit gitu kan. Sehingga banyak orang punya konsep itu orang Majus itu datangnya bersamaan dengan para gembala. Nah, kita ini yang baca Alkitab sebenarnya kita harus paham bahwa gembala itu munculnya tidak di Injil Matius. Matius tidak pernah menyebutkan gembala. Tapi dari mana drama Natal itu kemudian kita bisa lihat bahwa yang nyembah bayi Yesus itu gembala. Itu terambilnya dari Lukas, Injil Lukas. Nah, tapi kalau Matius itu hanya menyebutkan orang Majus, gitu kan. Nah, terutama kalau kita lihat ya kita coba lihatlah ya. Kita lihat tuh sesuatu yang sangat menarik sekali. Sebab kalau kita lihat misalnya di Matius ya, karena yang Majus tadi kan di Matius tuh. Kita lihat di Matius, Injil Matius atau kitab Matius, pasalnya yang di berapa tuh? Pasalnya yang kedua ya. Matius 2 itu yang coba dilihat di bagian yang terakhir sekali di ayatnya yang ke-11. Kita mulai dari ayat 11 tadi dikatakan gini, maka masuklah mereka orang Majus itu ke dalam rumah itu. Ya, dan kemudian dikatakan mereka melihat anak itu. Tidak disebutkan mereka melihat bayi itu. Nah, padahal kalau di drama Natal kan bayi tuh. Kan pakai boneka tuh, kan bayi kan. Dan gembala memang ketemunya bayi Yesus. Tapi yang ditemukan orang Majus itu bukan bayi, tapi anak. Anak ini kan berarti berbicara udah lebih besar. Lebih besar daripada bayi. Nah, bahkan kalau kita lihat di berapa itu, mungkin di bagian-bagian bawahnya itu ya, di ayatnya yang ke-16, coba dilihat. Karena kita yang tahu kisah Natal kan orang Majus ini dilarang oleh malaikat untuk kembali ke ke Herodes gitu kan. Kemudian Herodes kan marah tuh, Raja Herodes marah tuh. Ayat 16 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dikatakan 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi ternyata orang Majus itu ketemu Tuhan Yesus bukan bayi. Tapi ketika Tuhan Yesus at least maksimal itu berumur 2 tahun. 2 tahun. Makanya disebut bukan bayi, tapi anak gitu loh. Ada selisih waktu ya? Ada selisih waktu. Nah, kenapa selisih waktu? Mungkin Fani harus nanya tuh, kenapa ada selisih waktu gitu kan? Nah, harus diingat bahwa kisahnya ini kan perjalanan orang Majus itu kan dimulai ketika mereka melihat bintang raja kan. Bintang raja yang terbit gitu. Kata the east di dalam Alkitab itu sebenarnya bisa diterjemahkan yang terbit itu. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, kemudian malaikat datang ke para gembala, orang Majus yang ada di Arab itu melihat bintang itu muncul bersamaan. Nah, tapi orang Majus ini sampai ke Bethlehem ya, itu ketika ke Yerusalem, itu ketika kemudian mereka ketemu sama bayi Tuhan Yesus itu 2 tahun. Ini juga mengindikasikan bahwa perjalanan orang Majus dari daerahnya, dari kampungnya, sampai ke Yerusalem, itu butuh waktu 2 years, 2 tahun. Wow, sangat lama kan, Man? Lama kan? Belum ada pesawat ya? Belum ada pesawat. Dan bisa dibayangkan perjalanan yang sangat panjang, berbahaya, melelahkan. Tapi orang-orang Majus ini mau melakukan itu. Untuk apa? Untuk worship Jesus, untuk menyembah Yesus gitu loh. Nah, makanya ini saya pernah khotbahkan tentang worship the King, worship the Majesty gitu.
Dan tanda kutip ya Van ya, orang-orang Majus ini bukan orang-orang Israel. Mereka sebenarnya adalah disebut Gentiles, orang kafir, orang yang tidak ngerti firman Tuhan. Mereka sebenarnya nggak punya firman Tuhan, hanya patokannya bintang. Bayangin itu luar biasa banget. Orang yang nggak punya kitab suci, orang yang nggak punya referensi rujukan apa-apa. Bilangnya orang-orang yang nggak kenal, bahkan nggak tahu, mau mengorbankan waktu segala sesuatu, sampai 2 tahun. Hanya untuk nyembah loh. Mereka nggak ngapa-ngapain loh. Mereka, Alkitab menyatakan mereka bertemu dengan bayi itu, dengan anak itu, mereka membuka treasures-nya, mereka menyembah menyembah Yesus, dan kemudian mereka pulang. Ini jadi ada kisah besar ya, di balik kelahiran Yesus. Iya. Dan pesan besar sebenarnya. Makanya saya bilang Christmas itu kan bukan bicara party, bukan bicara hura-huranya, Santa Claus. Tapi the journey of worship-nya ini loh, ziarah penyembahannya ini loh. Ini yang harus kita belajar dari orang Majus. Makanya biasanya kalau saya refleksi Natal, saya selalu ngomong gini, kalau orang Majus lakuin itu buat nyembah Tuhan, apa sih yang sudah kita lakukan untuk nyembah Yesus hari-hari ini? Apakah kita seperti orang Majus itu? Gitu. Bisa nggak guys? Itu orang Majus ngasih 2 tahun loh. 2 tahun. Jalan kaki, berarti loh jalan kaki naik gitu ya. Naik unta lah, at least naik unta lah. Naik unta, jalan kaki, tapi 2 tahun loh. 2 tahun. Mau nggak? Mau nggak? Bahkan kita mungkin yang ibadah cuma hari Minggu cuma 1 jam. 1,5 jam. Perjalanannya nggak sampai 2 tahun kan dari rumah ke gereja. Naik mobil 1,5 jam. Bahkan yang sebelah rumah mungkin. Loh, kalah loh. Dan bahkan itu kan kita udah tahu loh, kita datang mau ketemu siapa, kita mau ngapain. Ini orang Majus malah nggak tahu loh. Orang Majus nggak tahu. Wow, pengorbanannya. Iya. Nah, ini untold story. Untold story ya. Untold story of ini, Christmas. Guys, ini bisa mungkin, apalagi mungkin buat mungkin guru-guru sekolah minggu, atau mungkin kakak-kakak rohani anak teens, anak-anak muda ya, anak-anak youth, mungkin bisa nih diceritakan dari sisi orang Majus ini tentang kelahiran Yesus. Karena ada pesan yang luar biasa loh yang mungkin bisa disampaikan. Betul. Terutama ke anak-anak muda yang mungkin sekarang udah datang ke gereja, nyaman gitu cuma kan. mau ya udah Natal mungkin. Nah, terutama buat orang-orang yang Kristen yang datang ke gereja cuma Natal. Kristal. Natal dan Paskah biasanya ya. Nah, ini mungkin bisa dibawa ya kisah ini ya. Ke anak-anak muda supaya membangkitkan mereka untuk datang ke gereja itu bukan cuma sekedar kayak happy, absen, senang ya. Gitu aja ya. Betul. Guys, ada pesan pesan besar tuh. Loh ini. Pesan besar tuh. Nah, sekarang kalau berbicara tentang, tadi kan kita udah ngomong apakah datangnya barengan nih orang Majus dan gembala. Nah, sekarang kalau mau ngomong tentang datang nih, urutan datang nih, nih. Kenapa malaikat datang pertama kepada para gembala? Kenapa harus ke gembala dulu? Iya, oke. Nah, ini menarik juga. Makanya itu kan nggak pernah dikupas ya. Why the shepherd gitu, why the wise man gitu kan? Kenapa? Kalau dari sisi apa tuh sosial apa itu kondisi sosial ekonomi waktu itu juga menarik. Karena para gembala ini kan bukan orang top gitu ya, bukan orang hebat gitu ya. Kenapa harus mereka yang terima? Justru mereka pada zaman itu bahkan ada seorang nulis tuh kalau orang itu kerjanya gembala waktu itu gembala itu merupakan pekerjaan yang dianggap tuh pekerjaan kasar, pekerjaan hina. Bahkan ada seorang yang menuliskan kalau orang itu disebut, oh kamu siapa? Oh kamu kerjaannya apa? Oh gembala. Itu pandangan orang itu sangat buruk gitu, stigmanya tuh betul. Tapi justru malaikat ini mendatangi para gembala. Nah, bukan yang petinggi-petinggi. Bukan petinggi, bukan raja, ya bukan yang lain, tapi justru adalah the shepherd, para gembala. Kenapa? Nah, kembali lagi, kenapa? Tapi menurut saya arti pentingnya bukan hanya sekedar mereka adalah orang-orang kecil, kalau kita biasanya kaulo alit ya, bahasa orang Jawa katakan orang kecil, bahwa Tuhan itu memperhatikan orang kecil, ya saya setuju sih bahwa Tuhan juga peduli sama orang kecil. Tapi kenapa gembala? Ini kita harus lihat juga, kita harus ngerti juga bahwa gembala yang disebutkan di Injil Lukas ini bukan sembarang gembala. Nah, saya mengutip ya, ada seorang
sekali lagi ini bukan bapak gereja sih, tapi termasuk orang-orang dia tidak dikategorikan masuk ke bapak gereja, tapi dia ada orang yang cukup terkenal di dalam sejarah gereja karena dia adalah seorang sejarawan pertama dari dalam sejarah gereja. Itu namanya Eusebius dari Kaisarea. Eusebius menuliskan begini, dia hidup tahun 265 sampai 340. Saya pastikan kita belum lahir ya. Dia menuliskan bahwa padang penggembalaan yang digembalakan oleh gembala itu bukan sembarangan, tapi dia menyebutkan ada satu nama, dia sebutkan di dalam tulisannya, itu namanya Migdal Eder. Nah, Migdal Eder itu dikatakan, dia Eusebius itu menuliskan, Migdal Eder terletak 1000 kaki dari Bethlehem, di tempat itulah para gembala menerima berita Natal. Jadi gembala itu ternyata lokasinya itu spesifik, Van. Bukan sembarang padang rumput yang hijau gitu, bukan. Tapi disebutkan Migdal Eder. Nah, Migdal Eder ini apa yang kita perlu tahu? Nah, kalau rekan-rekan tertarik, coba aja search di Alkitab elektronik, atau kalau yang ingin kepo langsung ya Google lah. Google aja Migdal Eder, itu akan ketemu. Bahwa Migdal Eder at least keluar di dalam Alkitab itu di 2 pasal utama. Yang pertama di Kejadian 35 ayat 21, itu adalah kisah di mana Rachel, istri dari Yakob, itu meninggal. Dan Rachel itu dikuburkan di Migdal Eder. Nah, yang kedua yang lebih signifikan yang berkaitan dengan Christmas, itu Mika 4 ayat 8 ya. Coba kita buka ya, Mika 4 ayat 8 ya. Mika 4 ayat 8. Ya, karena kalau Mika ini kan biasanya juga terkenal ya. Mika ini terkenal nih. Salah satu kitab yang dibacanya waktu Natal aja. Waktu Natal aja ya, kalau nggak Natal nggak dibuka nggak dibuka ini kitab ya. Nah, Mika 4 ayat 8 itu dikatakan begini, dan engkau hai menara kawanan domba. Ya, di Alkitab kita kan menara kawanan domba. Tapi kalau dibaca, menara kawanan domba dalam bahasa Ibrani-nya, ini ketemulah kata Migdal Eder. Kata Migdal Eder itu artinya adalah the tower of the lamb. Ya, menara kawanan domba. Hai Bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Wah, kita kalau yang belajar Alkitab pasti ngerti lah kata pemerintahan, kata kerajaan, kata kingdom, itu selalu berkaitan dengan apa? Yesus sendiri. Karena Yesus itu kan Mesias. Mesias itu artinya apa sih? Raja yang diurapi gitu kan. Nah, jadi Mika 4 ayat 8 kalau kita baca, kita bisa lihat bahwa raja yang dijanjikan itu lahirnya atau berasalnya atau berkunjungnya itu ke Migdal Eder. Nah, oleh karena itu, kenapa yang mendapatkan berita Natal itu adalah gembala-gembala yang ada di Migdal Eder? Kembali, ini untuk menggenapi nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Kalau Majus tadi Yesaya 60, kalau gembala itu Mika 4 ayat 8. Nah, yang lebih menariknya lagi, Van, ternyata Migdal Eder itu bukan hanya sekedar tempat untuk menggembalakan domba, tapi Migdal Eder ini ada sejumlah tulisan yang mengatakan bahwa domba-domba yang digembalakan di Migdal Eder itu ada domba-domba khusus yang nantinya dipergunakan sebagai korban di Bait Allah. Nah, bukan sembarang domba untuk bikin sate, gulai, bukan loh. Jadi domba-domba di Bait Allah yang digunakan dikorbankan itu, Van, itu ternyata itu dipelihara secara khusus. Dan dipeliharanya di mana? Di Migdal Eder. Jadi gembala-gembala yang lihat malaikat ini adalah gembala-gembala yang memelihara anak-anak domba atau domba-domba yang nanti dipersembahkan di Bait Allah sebagai korban. Nah, ini kan buat saya menggenapi 2 hal ya. Yang pertama tadi Mika 4 ayat 8 bicara bahwa the king itu akan datangnya ke Migdal Eder. Yang kedua, domba ini yang dibawa sebagai korban ini di Migdal Eder. Nah, Yesus itu kan 2 ya. Lainnya menurut saya. Dia the king, dia raja, tapi dia juga adalah anak domba yang dikorbankan kan? Iya. Nah, menurut saya ini bukan merupakan sebuah kebetulan bahwa yang nerima berita pertama itu adalah gembala-gembala di Migdal Eder yang memelihara anak-anak domba yang nantinya dipersembahkan ke Bait Allah. Jadi ini betul-betul sangat profetik gitu ya. Sangat apa ya? Enggak sembarangan. Nah, gitu. Ternyata sangkut pautnya sejauh itu kan, nggak pernah mikir kita kan. Sampai sebegitunya gitu. Luar biasa banget ini gitu. Jadi bukan sembarang gembala juga ya yang dikasih tahu ini loh. Betul.
Bahkan kalau kita yang suka sedikit nubuatan yang lebih lagi, kita kan harus, tadi saya sebutkan kan, Migdal Eder itu kan keluarnya 2. Satu di Kejadian 35, satu di Mika 4 ayat 8. Dan kejadian tadi kan saya jelaskan bahwa Migdal Eder itu tempat Rachel itu mati. Kemudian dikuburkan. Dan kalau kita lihat di Alkitab, itu Alkitabnya bilang Rachel ini kan istri kesayangan Yakob. Nah, maka ketika Rachel itu meninggal karena melahirkan Benyamin, dikatakan Yakob ini nggak mau dihiburkan. Jadi duka cita Yakob itu demikian besar sehingga dia nggak bisa dihiburkan di Migdal Eder itu. Nah, ingat bahwa Israel itu kan Yakob, ya kan? Yakob setelah bergumul dengan malaikat Tuhan namanya diubah jadi Israel. Jadi kalau kita Alkitab tuh kalau kita main kata-kata ya, rekan-rekan, itu sangat menarik. Jadi artinya kan gini. Jadi duka cita Israel itu tidak bisa terselesaikan di Migdal Eder waktu Rachel meninggal. Tapi kemudian ribuan tahun setelah itu, ketika malaikat menyampaikan berita sukacita di Migdal Eder, kan the joy kan, sukacita kan, itu kan penghiburan kan. Jadi artinya kalau saya bacanya begini loh, bahwa perkabungan Israel di Migdal Eder yang ribuan tahun nggak bisa diselesaikan oleh siapapun, hari itu diselesaikan dengan kelahiran Yesus Kristus, dengan berita kelahirannya dia yang dibawa oleh malaikat di Migdal Eder. Itu penyelesaiannya. Itu penyelesaiannya. Butuh ribuan tahun sampai menyelesaikan itu. Oh iya. Nah, kalau kita lihat nanti dicantang Israel, kenapa Israel, apa itu duka cita Israel? Kalau kita ngerti itu, wow, kita baca Alkitab kita kan sangat terwow gitu loh. Kita kan wow sampai kayak gitu ya gitu. Karena sangkut pautnya itu loh. Jadi benar. Baca ini terus sangkut pautnya ini jadi ada makna yang besar gitu. Kalau setelah dikaitkannya itu. Setelah dikaitkan, kalau bisa mengkaitkan. Nah, kalau bisa mengkaitkan ya guys. Kalau nggak bisa mengkaitkan, nanti kita undang lagi. Karena ini jago mengkaitkan. Nah, terus Ko Gun bicara tentang domba nih. Karena kita tadi udah ke arah domba nih. Ini kan Natal, terutama balik lagi ke drama Natal. Selalu kita menggambarkan ada kandang. Betul. Tempat lahir untuk dilahirkannya itu. Betul. Apakah benarkah? Nah, betul. Nah. Ini menarik juga ini kan. Nah, kenapa kalau di Natal itu kan selalu ya karena disebutkan kan Yesus itu lahirnya di palungan. Dan palungan itu adalah tempat makanan dari domba ya atau ternak pada waktu itu. Jadi disimpulkannya bahwa karena itu ada palungan, tempat makanan ternak itu adanya di kandang gitu kan. Kemudian kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba gitu kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya lebih teliti lagi, kalau kita ngerti juga sejarah, kita ngerti sedikit geografi, kita sedikit ngerti tentang culture-nya orang Israel, itu enggak gitu-gitu gitu loh. Jadi makanya saya katakan kepada yang bikin drama itu drama perlu diupdate ya, perlu direvisi ya. Karena kesannya kalau di drama itu kan gini kan, kasihan banget gitu kan Yusuf, Maria dengan perutnya yang masih besar, yang sudah sangat besar gitu kan. Kemudian nggak ketemu tempat. Saya masih ingat benar, saya lihat drama itu didramakannya gini, Yusuf sama Maria itu dengan perutnya nggak tahu diganjel apa gitu ya, besar gitu kan. Datang ketuk-ketuk seperti Rosman gitu, nggak ada terima, oh sorry udah penuh gitu kan, terus pergi ke hotel yang lain, oh sorry udah penuh gitu ya. Nah kenapa? Sebab kalau dalam bahasa Inggris memang dikatakan, bahkan di Indonesia kita konteksnya itu kan dikatakan memang itu penginapan kan, disebut sebagai rumah penginapan ya, di dalam Lukas 2:7 dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, kita orang modern ketika disebut rumah penginapan ya langsung pikiran kita apa? Ya losmen, hotel gitu kan. Iya. Nah, kita lupa bahwa kisah itu terjadi bukan di abad modern. Zaman sekarang. Betul. Jadi rumah penginapan atau yang diterjemahkan sebagai rumah penginapan itu sebenarnya bukan rumah penginapan. Ya, nah ini sedikit ya bahasa Yunani yang dipakai di situ kan. Ini bisa dicek sih kalau rekan-rekan punya aplikasi itu pasti ngerti lah. Itu disebutkan yang diterjemahkan rumah penginapan itu adalah kataluma. Kataluma. Nah, kataluma itu tidak boleh diterjemahkan sebagai losmen atau hotel. Wow. Kenapa? Sebab losmen atau hotel itu punya kata sendiri.
Nah, masih ingat misalnya di dalam Lukas 10 itu kisah tentang orang Samaria yang dirampok itu loh. Terus kan kemudian orang yang digebukin terus ditolong oleh orang Samaria yang baik hati. Terus kan dikatakan dibawa ke rumah penginapannya, ya kan? Kemudian dirawat di situ, orang Samaria kasih kepada pemiliknya, ini aku kasih pokoknya biaya yang diperlukan untuk merawat orang ini gitu kan. Nah, kata yang dipakai itu bukan kata luma, tapi ada satu kata yang dituliskan di situ ada pandokeion. Nah, pandokeion itu kalau diterjemahkan, itu dalam perspektif modern, itu ada seperti losmen dan hotel. Tapi bukan kata luma. Nah, kata luma ini lebih tepat diterjemahkan sebenarnya bukan rumah penginapan, tapi adalah the place to stay, atau tempat untuk tinggal. Nah, ini sedikit pengetahuan arsitek rumah-rumah pada waktu itu, dan tradisi pada waktu itu, maka kita ngerti yang disebut kata luma ini sebenarnya kalau bahasa modern kita, itu adalah guest room. Kita kalau rumahnya gede, Wan, kita biasanya punya satu kamar khusus buat tamu gitu kan. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, itu masuknya itu. Itulah kata luma. Jadi bukan nyari-nyari kamar hotel ya? Bukan, itu bukan nyari kamar hotel. Kenapa? Sebab mereka kan kembali ke Bethlehem. Bethlehem itu kan the city of David. Nah, Yusuf sama Maria itu kenapa harus kembali ke Bethlehem? Karena mereka kan keluarga Daud, keturunan Daud. Jadi sebenarnya mereka kan pulang kampung kan. Nah, ini kalau pulang kampung, di kampung banyak kenalan nggak? Iya. Iya dong. Banyak family nggak? Ibaratnya nyari tempat buat nginep ya? Betul kan? Kalau kamu pergi ke kampungmu, kan nggak mungkin kamu cari hotel. Kamu pasti cari siapa? Saudara-saudara. Rumah saudara. Dan sejahat-jahatnya saudara nggak mungkin lah kalau lihat saudaranya lagi hamil mau melahirkan, masa nggak buka rumahnya dia. Jadi saya sangat percaya Yusuf dan Maria ini sebenarnya melahirkan di mana? Di rumah. Hanya tidak di guest room atau kamar tamu. Kenapa? Karena pada waktu itu semua family pada pulang kampung semua. Sehingga maksudnya gini loh, kamar tamunya itu udah diisi keluarga lain gitu. Makanya dikatakan tidak ada lagi space untuk mereka untuk bisa tidur di ruangan itu, di kamar itu. Sebenarnya bukan kamar sih, kalau kita lihat arsiteknya itu seperti hall gitu loh, seperti ruangan besar yang bisa dipakai banyak orang untuk tidur bersama. Nah, mereka itu nggak punya place, nggak punya space lagi untuk bisa tidur bersama bareng-bareng. Makanya mereka tidurnya di mana? Kalau kita lihat arsiteknya itu, mereka tidak tidur di kamar tamu atau ruangan tamu, tapi tidurnya itu di family room. Nah, family room-nya, kan beda ya. Family room-nya orang Yahudi itu berdekatan. Jadi biasanya dibangun gitu agak ada bagian yang setelah family room itu ada bagian yang menjorok agak ke bawah gitu. Pada zaman itu, biasanya orang-orang itu membawa ternak-ternaknya malam hari itu masuk. Ibaratnya kalau kita punya piaraan anjing, kucing, anjing itu kan kita masukin kamar gitu kan. Bahkan di beberapa daerah saya masih jumpain kok itu peliharaan-peliharaan mungkin seperti kambing lah, ayam lah, dimasukin rumah gitu. Supaya apa? Satu, nggak hilang. Dua, supaya mereka cukup hangat. Dibawa masuk ke situ. Nah, karena ternaknya ada di situ, maka ada palungan di situ. Nah, makanya Tuhan Yesus itu lahir di mana? Di palungan, tapi bukan di kandang. Tapi di mana? Di family room yang berdekatan atau berkoneksi dengan tempat di mana ternak-ternak ini biasanya dibawa masuk pada malam hari dan pagi harinya itu dilepaskan lagi. Itu. Terus kenapa bisa orang-orang bisa ngomongnya jadinya lahirnya di kandang domba ya? Ya, karena tadi perspektif yang pertama karena perspektif kita modern tadi. Kemudian ada satu sih saya membaca itu ada sebuah disebut ini apokrif ya, sebuah buku atau kitab yang cukup populer pada waktu itu. Tapi sebenarnya ini bukan kanonik gitu, artinya tidak diakui oleh gereja. Itu satu kitab yang namanya Proto Evangelium of James. Jadi Proto Evangelium itu seperti embrio atau introduction dari Injil oleh James, tapi ini bukan James Yakobus yang di Alkitab, ini beda. Nah, itu ada kisah tersendiri sih, kisahnya agak mistik gitu sih. Tapi itu yang menimbulkan kesan di Proto Evangelium itu bahwa Maria dan Yusuf itu datangnya itu di Bethlehem itu pas pada waktu Maria mau melahirkan, kan gitu kan yang kita tangkap. Iya.
Padahal kalau kita baca, Alkitab nggak pernah loh ngasih tahu bahwa Yusuf dan Maria itu datangnya pas pada waktu melahirkan. Enggak. Alkitab nggak pernah ngomong seperti itu. Jadi ada kemungkinan besar bahkan Yusuf dan Maria ini sudah ada di Bethlehem mungkin beberapa hari atau beberapa minggu sebelum kelahiran daripada Maria. Dan yang pasti mereka nggak cari-cari hotel. Mereka pasti nginep di rumah saudaranya. Gitu. Wow. Jadi kalau, sorry ya kalau mau bikin drama Natal lagi, perlu direvisi deh. Untold story-nya. Guys, berarti ini dari orang Majus, gembala, malaikat, sampai ke tempat lahirnya nih. Kayaknya perlu direvisi deh dramanya ya. Betul, revisi. Wow, karena ya itu ya tadi ya yang Kogun bilang. Karena kan orang cuma mau tahu dari drama. Betul. Kalau dari dramanya sudah salah. Dramanya salah. Dan nggak mau cari tahu yang benernya. Salahnya sampai ke generasi selanjutnya loh guys. Wah betul, ini bahaya loh. Karena berarti nggak sampai segitunya ya. Wow, ini berhubung belum Natal nih guys, masih ada waktu untuk merubah drama kalian kayaknya ya. Kalau mau bikin drama direvisi ya. Masih ada waktu nih kayaknya. Dan terakhir nih Kogun, jadi kalau kita tadi udah ngomong tentang kisah-kisah yang mungkin nggak dikisahkan pada umumnya, berarti kalau menurut Kogun, apa sih pesan Natal yang sesungguhnya? Pesan Natal itu sebenarnya panoramik ya buat saya. Panoramik itu artinya begini, sangat banyak sekali. Contoh misalnya tadi dari orang Majus, buat saya adalah, kalau saya kasih judul khotbah itu kan pencarian sang raja gitu kan. Bagaimana mereka mencari raja, bagaimana kemudian mereka worship itu adalah memberi kepada sang raja gitu kan. Dari gembala kita belajar bahwa Yesus bukannya raja tapi juga anak domba. Dan kemudian kita juga belajar mungkin tadi nggak sempat kita bahas, misalnya orang Majus bawa emas, kemenyan dan mur. Nggak pernah kan nanya emas, kemenyan, murnya diapain gitu kan. Kenapa kok orang Majus bawa emas, kemenyan dan mur misalnya kan. Nah itu nanti kaitannya dengan apa? Karena setelah itu kan Yusuf kemudian membawa Maria dan Yesus itu kan lari tuh ke Mesir kan. Nah karena mereka ke Mesir sebagai the strangers, orang asing, saya percaya Yusuf pasti kesulitan cari kerja. Jadi emas, kemenyan dan mur yang diberikan oleh orang Majus itulah yang dipergunakan oleh Yusuf dan Maria dan Yesus untuk bertahan selama 2 tahun yang ada di Mesir. Dan itu adalah bukti providensi Allah Bapa kepada Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Itu pesan yang lain lagi. Kemudian pesan yang berikutnya yang selalu identik, ya kita katakan Yesus Natal, lahirnya Yesus sebagai juru selamat gitu kan. Nah tapi maksudnya keselamatan itu keselamatan yang semacam apa? Dikatakan Yesus datang untuk mengampuni dosa umatnya. Tapi umatnya ini siapa sebenarnya? Nah kemarin saya sempat ngajar di sebuah komunitas kecil ya Fanya. Saya iseng-iseng nih ngomong tentang Matius ini gitu. Saya tanya, kan di Matius disebut tuh, dia disebutnya Yesus Immanuel, yang dikatakan dia akan mengampuni dosa umatnya gitu kan. Saya tanya, umatnya itu siapa sih? Dan kebanyakan teman-teman langsung ngomong kita gitu kan. Oke, terus dosanya ini apa sih? Ya dosa-dosa kita kok, ngomong gitu. Nah sebenarnya kalau kita baca kan nggak seperti itu. Sebab misalnya saya katakan nggak mungkin umat yang dimaksudkan oleh Matius di situ itu adalah kita. Kenapa? Karena kita itu lahirnya, kalau kita lihat di Alkitab, itu setelah kisah para rasul. Jadi ketika dalam konteks Matius, ketika malaikat ngomong, ini Yesus akan mengampuni dosa umatnya. Umat yang dimaksud ini bukan gereja. Tapi siapa? Umat itu, ya gampang sekali dong. Umat Allah yang bukan gereja, yang tercatat di dalam Alkitab siapa? Israel. Nah, tadi berkaitan dengan Migdal Eder kan, berita Natal adalah sebuah penghiburan bagi Yakub. Penghiburan bagi Israel, gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat di situ misalnya. Nah, ini kalau kita kupas lagi, Van, sesuatu yang menarik. Tadi misalnya dikatakan salvation, keselamatan. Kata keselamatan itu dalam Alkitab yang artinya sebenarnya bisa diartikan membebaskan. Nah, kita harus menyelam nih, rekan-rekan. Untuk baca Alkitab itu kita harus menyelam konteks pada waktu itu. Keselamatan, kalau orang pada zaman itu dengar kata keselamatan itu maksudnya apa gitu lah. Kalau kita keselamatan artinya mungkin lepas dari neraka masuk surga gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu loh. Jadi ini sedikit pengetahuan tentang budaya pada waktu itu. Jadi waktu itu kan Israel itu kan dijajah tuh sama orang Roma itu.
Dan karena orang Roma itu juga kejam. Jadi orang Israel itu pada waktu itu sering mengalami penzoliman-penzoliman gitu loh. Sehingga kerinduan orang Yahudi pada waktu itu adalah apa? Mereka itu diselamatkan, dibebaskan dari siapa? Dari penjajah. Dari orang Roma. Bahkan kalau kita baca ini kembali lagi tadi saya katakan penggenapan nubuatan ya. Kata Immanuel, kan it is called Immanuel, itu kan munculnya di Yesaya 7:14. Nanti kalau rekan-rekan baca di Yesaya 7:14, itu juga ceritanya apa? Israel lagi kejepit tuh, mau dihantam oleh Aram pada waktu itu bersama dengan Israel. Tapi maksudnya Israel ini Yahudi nih, Yehuda. Kerajaan dua suku tuh loh, kan dimusuhi oleh saudaranya sendiri yang 10 suku, plus dari bangsa Aram gitu, mau nyerang. Nah ketika mereka berteriak sama Tuhan ngomong, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan engkau. Maksudnya apa? Membebaskan engkau dari tangan musuh-musuhmu. Tandanya apa? Bahwa akan ada perempuan muda yang akan mengandung dan akan melahirkan. Gitu ya. Nah, tapi sesuatu yang menarik ketika kita sampai di dalam kitab Injil, ternyata malaikat ngomongnya gini, engkau akan diselamatkan dari dosamu. Nah, jadi maksudnya apa? Malaikat ngajarin, your enemy itu bukan orang gitu. Musuh terbesarmu itu bukan manusia. Musuh terbesarmu itu bukan sistem yang menjajah engkau. Musuh terbesarmu itu adalah apa? Dosa yang ada di dalam dirimu yang mengikat engkau. Jadi mungkin kalau kita mau angkat ya satu pesan besar Natal, ya aku katakan gini ya, bahwa Yesus itu juru selamat, betul, pembebas. Yang bebasin kita dari apa sih? Bebasin kita dari dosa kita. Karena yang membuat kita sengsara, manusia sengsara itu adalah dosa kita. Nah ini kalau mau didipkan lagi, dosa ini bicara apa? Saya seringkali ajar, Van, bahwa esensi dosa itu adalah ego. Ya, diri kita, ourself gitu. Jadi kalau, ya ini mau aku rangkumkan karena waktunya ngepet ya, saya cuma ngomong gini. Jadi Yesus itu datang, Tuhan Yesus datang tuh membebaskan kita tuh dari apa sih? Dari keegoisan kita. Dari kehidupan yang berpusat pada diri kita. Karena kalau kita mau renungkan semua permasalahan di dalam hidup kita itu muncul apa? Karena keegoisan manusia. Entah itu keegoisan orang lain atau terlebih lagi keegoisan diri kita sendiri. Betul? Nah, ini Christmas. Maksudnya apa? Kalau kita celebrate Christmas, ya mari kita renungkan gini. Salah satunya ya, apakah kita udah terbebas sih dari dosa kita? Apakah kita sudah terbebas dari sebuah kehidupan yang self-centris? Apakah kita sudah terbebas dari keegoisan kita? Jangan-jangan saya katakan perayaan Natal justru menjadi ekspresi dari egoisme kita. Contoh, dapat roti, yang teman kita sebangku nggak dapat roti, kita nggak mau bagi gitu. Bahkan mungkin jatahnya teman kita ambil, biar aja teman kita kelaparan. Nah ini yang justru kita kadang-kadang saya katakan secara pribadi sama beberapa orang, waduh Natal ini jadinya perayaannya kadang-kadang jadi apa itu, opposite dengan pesan yang sesungguhnya dari Natal tersebut. Wow. Gitu, malah kadang tanpa disadari itu juga terjadi di para pelayan juga ya Pak Guru. Oh iya, itu karena kan biasanya kalau Natal biasanya lebih mewah dari ibadah-ibadah biasa. Ya betul. Kan? Latihannya mungkin ibadah biasa cuma hari itu latihan atau satu kali, betul. Tapi kalau Natal bisa 2 bulan sebelumnya udah latihan. Betul. Dan kalau kita mau jujur ya Van ya, kadang-kadang kita ngomong, kita ngerayain Natal yang heboh-heboh itu buat apa sih? Kadang-kadang sebenarnya buat kesenangan kita sendiri. Padahal ini salah satu inti pesan yang lain. Christmas buat saya itu is all about sharing. Berbagi kan. Dan Yesus datang untuk kita. Jadi sebenarnya kalau saya sih, ya saya bukannya apa, terus nentang, ya silakanlah kalau mau bikin Natal yang heboh gitu ya. Tapi jangan lupain dong, maksudnya gini, ada sisi-sisi lain. Saya sering kali ngomong gini, kadang-kadang ada beberapa kelompok itu yang ngerayain Natal tuh heboh banget, biayanya besar banget, bisa sampai puluhan juta, ratusan juta, tapi kadang-kadang dana untuk, maaf nih, untuk anak-anak yatim, orang-orang yang nggak mampu, itu kadang-kadang kecil banget gitu loh. Jadi jadikan Christmas tuh sebagai momen berbagi gitu maksud saya. Christmas is sharing. Ya, Christmas is all about the season of sharing, gitu. Musim berbagi. Ya kalau kita aja
saudara kita aja biasanya kalau merayakan harinya mereka aja kan mereka bisa berbagi loh selama 1 bulan itu, kenapa kita malah berpusat ke kita diri aja kita ya? sendiri, betul. Wow, ini suatu perenungan sih guys ya, apalagi ini menjelang Natal nih, udah menjelang hari kelahiran. Apakah yang sudah kita berikan ya, bukan apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang kita akan dapatkan nanti di hari Natal, tapi apa sih yang udah kita berikan kepada sesama. Dan bukan mungkin, malah apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Betul, betul. Jadi the joy of Christmas is not about get something ya, tapi the joy of Christmas is about sharing something. Wow. Gitu. Saya terjemahin, mungkin ada yang nggak ngerti. Sukacita Natal itu bukan didapatkan dari kita dapetin sesuatu, tapi sukacita Natal itu kita dapatkan saat kita berbagi sesuatu. Coba, apakah kita bikin challenge tantangan selama 1 bulan nih, Desember berarti ya? Desember. Kita ngomong Desember dah, karena Christmas kan biasa udah identik udah Desember. Cobalah dari tanggal 1 sampai 31. Apalagi momennya kan Desember itu identik dengan abis itu kita udah merayakan tahun baru. Ya. Berarti kan ada hubungannya juga, kita bagikan di akhir tahun ini momen untuk kita berbagi dan kita bisa menyambut tahun yang baru mungkin dengan habit yang lebih baik lagi, dengan mulai yang baru lagi. Dan ini mungkin bukan cuma pesan secara pribadi ya, tapi pesan untuk gereja-gereja juga. Mungkin apakah gereja-gereja sudah berbagi atau mungkin yang lain. Ya, tapi itulah untold story of Christmas yang mungkin kalian-kalian yang denger ini belum pernah denger ya, mungkin ya. Kita berharap sih belum pernah denger dan bisa, jangan cuman sampai pesan ini cuman sampai di kalian aja. Kalian bisa bagikan ini ke keluarga kalian atau terutama tadi yang aku bilang ya, ke guru-guru sekolah minggu yang ada, dan terutama ke kakak-kakak rohani youth yang ada. Karena apalagi terutama di generasi sekarang ini ya, kita kan memang yang kayak waktu kalau kalian dengar di BOM yang sebelumnya kan kita ngomong tentang anak-anak muda ya, yang mau melayani dan lain. Coba kalian coba tonton, dan mungkin pesan ini bisa kalian sampaikan ke anak-anak muda di yang ada di gereja kalian, bahwa Christmas bukan cuma sekedar perayaan, tapi ada kisah besar di balik Christmas itu sendiri. Ya, jadi Kogun terima kasih banget untuk waktunya, guys. Ini bukan cuma sampai di sini, tenang. Ada episode selanjutnya yang sedang akan kita nantikan ya. Tapi mungkin ada story yang kita nggak tahu juga ya. Mungkin teman-teman boleh chat juga ya di komen. Jadi kan saling sharing lagi ya, sharing ilmu. Mungkin ada yang kita nggak tahu, kisah apa lagi sih di balik Christmas ini, di balik kisah drama-drama tadi yang mungkin kita sudah tonton selama puluhan tahun. Mungkin teman-teman ada kisah Natal yang kita nggak tahu, coba deh di komen, ditulis di komen-komen, atau mungkin juga ada ide topik nih Kogun. Karena tenang, beberapa bulan lagi kita akan banyak ini topik. Jadi mungkin teman-teman ada ide topik apa sih yang mau dibahas nih, yang lagi hype mungkin, atau yang lagi viral mungkin, atau malah yang kalian lagi penasaran. Coba di komen deh, nanti mungkin kita bisa obrolin ya, kalau memang itu menarik. Why not kita bawain di BOM selanjutnya ya. Atau mungkin ada yang mau jadi narasumber, mau ngobrol di sini bareng-bareng, mau bertemu langsung dengan suhunya, boleh ya, tinggal di komen aja. Mumpung lagi di Jakarta nih guys. Oke, jadi Kogun terima kasih banget untuk waktunya, dan teman-teman yang udah nonton, jangan sampai di kalian aja, di share sebanyak-banyaknya supaya pesan ini tidak hanya sampai di kalian, tapi sampai di orang-orang yang lain juga, jadi berkat buat yang lain. Dan untuk menutup BOM kali ini, kita juga mau mengucapkan
Selamat Hari Natal ya. Selamat Hari Natal untuk semua yang merayakan. Semoga Natal kali ini bukan hanya sekedar yang euforia aja, tapi biarlah Natal ini kita bisa berbagi ya. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di BOM selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.